negara dengan risiko bencana tinggi karena letaknya di pertemuan lempeng tektonik dan berada di jalur cincin api, ditambah curah hujan tinggi dan kondisi geografis yang beragam. Bencana terjadi setiap tahun dengan dampak besar bagi masyarakat, ekonomi, dan infrastruktur. Di tengah meningkatnya risiko, teknologi kecerdasan buatan AI menjadi peluang untuk memperkuat sistem peringatan dini (IWS) melalui analisis data yang cepat dan akurat. Namun pemanfaatannya masih terkendala jaringan, SDM, integrasi data, dan kebijakan. Karena itu, diperlukan kebijakan publik yang lebih adaptif untuk mendukung penerapan IWS berbasis data. Dalam upaya mitigasi bencana di Indonesia, rumusan masalah Ada konsep kebijakan publik. Yang pertama ada proses perumusan kebijakan, yaitu kebijakan publik adalah tindakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Proses perumusannya dilakukan secara bertahap, mulai dari mengidentifikasi masalah, menyusun agenda, merancang alternatif solusi, menetapkan keputusan, hingga mengevaluasi pelaksanaannya. Dalam kebencanaan, kebijakan harus berbasis bukti, sehingga penggunaan data dan teknologi sangat diperlukan. Kebijakan juga perlu melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, serta masyarakat agar hasilnya lebih efektif dan risiko kegagalan dapat dikurangi. Lalu ada implementasi dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan menentukan seberapa besar kebijakan tersebut memberi dampak nyata bagi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Diperlukan koordinasi yang kuat antara lembaga seperti BNPB dan BPBD dan anggaran, serta integrasi sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Setelah diterapkan kebijakan, perlu dievaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitasnya. Evaluasi yang rutin dan berbasis data membantu menemukan kelemahan sejak dini, sehingga sistem manajemen bencana dapat diperbaiki sebelum terjadi bencana berikutnya. Perkembangan AI dan Big Data mengubah cara pemerintah mengambil keputusan, terutama dalam keadaan bencana. Data dari sensor, satelit, dan laporan masyarakat dapat dianalisis dengan cepat untuk memetakan resiko dan menentukan langkah yang tepat. Pemanfaatan Big Data membuat pemerintah dapat membuat kebijakan yang bersifat prediktif, bukan hanya menangani bencana setelah terjadi, sehingga strategi penanganan menjadi lebih efektif dan adaptif. Prediksi bencana menjadi bagian penting dalam mitigasi. Teknologi seperti machine learning dapat mengolah data historis dan real-time untuk memperkirakan risiko bencana dengan akurasi tinggi. Teknologi ini sangat cocok diterapkan di Indonesia, karena sering mengalami bencana seperti hidrometeorologi. Dengan sistem prediksi berbasis AI, pemerintah dapat merespon lebih cepat sehingga upaya penyelamatan jiwa dapat dilakukan lebih efektif. Nah, lalu kita masuk ke menguji masalah ketika data dalam pemanfaatan EWS. Yang pertama ada privasi informasi masyarakat seperti lokasi, data HP, dan pelacakan saat evakuasi. Sistem peringatan dini atau EWS modern terutama yang menggunakan data spasial, lokasi, atau bahkan data telepon seluler, misalnya seperti GPS, data seluler, dan lain sebagainya, memiliki potensi untuk mengumpulkan informasi sensitif tentang masyarakat. Lalu yang kedua ada akses ke peringatan. Apakah semua warga dapat notifikasi yang sama? Nah, prinsip ideal dari sistem peringatan dini EWS adalah peringatan untuk semua, namun praktiknya ketidaksalaan dapat terjadi. Lalu yang ketiga ada transparansi dan kepemilikan data. Tanpa transparansi, warga mungkin nggak tahu nih kalau data mereka tuh dikumpulin. Gimana sih data tersebut digunakan atau siapa yang memiliki akses ke data tersebut. Lalu yang keempat ada kewajiban pemerintah menjaga keamanan cyber data bencana. Jika data EWS termasuk data sensitif seperti lokasi dan identitas warga negara disimpan dalam sistem digital. Hal ini menjadi sasaran yang sangat menarik bagi penjahat cyber tentunya. Kebocoran data tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah. Keakuratan prediksi sistem peringatan dini EWS banjir dapat dipengaruhi oleh kualitas dan ketersediaan data hidrometeorologi seperti curah hujan, tinggi muka air, dan debit sungai. Di wilayah kompleks seperti Jakarta, distribusi sensor yang tidak merata serta kondisi lingkungan yang terus berubah
Akibat urbanisasi dapat membuat model sulit membaca pola banjir secara tepat. Teknologi yang digunakan mulai dari sensor otomatis, model hidrologi, hidraulik, hingga metode berbasis machine learning dan fuzzy logik mampu meningkatkan ketelitian prediksi meskipun penerapannya tetap membutuhkan data yang stabil dan terkalibrasi dengan baik. Selanjutnya adalah dampak kebijakan pemerintah berbasis informasi early warning system. Keputusan yang cepat dalam early warning system dapat sangat mengurangi dampak bencana, salah satunya banjir. Ketika sensor bekerja baik dan informasi dikirim tepat waktu, seperti di Manado, pemerintah dan warga bisa evakuasi lebih awal dan kerugian dapat ditekan. Sebaliknya, keputusan yang terlambat atau sistem yang tidak optimal, misalnya koordinasi yang lemah, informasi tidak sampai, atau fasilitas yang kurang, membuat evakuasi lambat dan risiko korban meningkat, seperti yang masih terjadi di Jakarta. Selain itu, kepercayaan masyarakat menjadi faktor kunci. Jika warga dilibatkan dan mendapat edukasi, respon mereka jauh lebih baik. Namun, jika pernah ada peringatan palsu atau komunikasi tidak jelas, kepercayaan turun dan peringatan bisa diabaikan. Jadi, keberhasilan early warning system bergantung pada kecepatan keputusan, kualitas sistem, dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, koordinasi BMKG, BNPB dalam kebijakan real time. BMKG memegang peran strategis dalam pemantauan atmosfer, geografis, dan iklim secara real time, kemudian menghasilkan peringatan dini yang menjadi dasar pengambilan langkah mitigasi. Di sisi lain, BNPB berfungsi sebagai koordinator nasional yang menerjemahkan informasi teknis menjadi kebijakan operasional. Instruksi kesiapan dan kesiagaan tanggapan darurat terutama melalui BPDB di tingkat daerah. Alur koordinasi ideal berlangsung dengan cepat. BMKG mendeteksi ancaman, mengeluarkan peringatan, dan segera mengirimkannya ke BNPB. Kemudian BNPB mengolah pesan tersebut menjadi rekomendasi tindakan, memobilisasi jaringan, menanggulangan bencana, dan memastikan penyebaran informasi ke masyarakat melalui kanal resmi. Selanjutnya adalah studi kasus pemanfaatan EWS di Indonesia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau biasa disebut dengan BPBD mencatat hujan deras pada Sabtu 6 Juli 2024 telah menyebabkan banjir di 58 titik wilayah DKI Jakarta. Kepala BPBD DKI Jakarta, Isnawa Aji, mengatakan wilayah yang paling banyak terdampak banjir adalah Jakarta Selatan, sebanyak 21 RT yang terdampak. PBD mencatat genangan saat ini mengalami penurunan dari 58 RT menjadi 42 RT yang ada di wilayah DKI Jakarta. Banjir yang terjadi di sebagian wilayah DKI Jakarta ini disebabkan oleh tingginya curah hujan pada hari itu, sehingga menyebabkan beberapa kali di wilayah DKI Jakarta meluap, seperti Kali Pesanggerahan, Kali Cipinang, dan Kali Sunter, meluap hingga banjir di wilayah DKI Jakarta melebar. Walaupun banjir di DKI Jakarta terjadi seperti itu, tapi ada juga keberhasilan implementasi EWS banjir di DKI Jakarta pada 2024. Keberhasilannya adalah pemasangan sistem peringatan dini berbasis digital di 90 lokasi rawan banjir di seluruh DKI Jakarta, dan sistem informasi yang memadai untuk memberikan peringatan dini melalui media seperti radio, SMS, dan website resmi BPBD. Sedangkan kendalanya, meskipun peringatan bisa melalui SMS atau radio, tapi tidak semua warga itu memperhatikan pesan, terutama bagi warga yang tidak rutin menggunakan handphone atau internet. Kesimpulan yang bisa didapat yakni early warning system menjadi komponen penting dalam mitigasi bencana seperti banjir di Indonesia. Keberhasilannya dipengaruhi oleh kualitas teknologi, koordinasi antar lembaga, penyampaian informasi yang merata, serta keterlibatan masyarakat. Studi kasus yang kami angkat juga yaitu mengenai
Banjir di Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan bahwa meskipun sistem sudah tersedia, tantangan seperti koordinasi dan distribusi informasi masih membatasi efektivitasnya. Secara keseluruhan, early warning system efektif jika teknologi, komunikasi, dan respons sosial berjalan selaras sehingga keputusan dapat diambil cepat dan risiko bencana seperti banjir dapat ditekan. Selanjutnya, ada saran dari kelompok kami agar penerapan EWS di Indonesia ini bisa lebih efektif dan efisien. Yang pertama, peningkatan integrasi dan akurasi data. EWS perlu didukung dengan sensor cuaca yang lebih baik, integrasi data antar lembaga, serta pemanfaatan model prediksi dan machine learning agar peringatan lebih cepat dan akurat. Yang kedua, pemerataan akses informasi dan edukasi publik. Penyampaian peringatan harus menjangkau semua warga melalui berbagai media, bisa seperti dari radio, sirine, SMS, dan jaringan komunitas, disertai edukasi agar masyarakat memahami istilah teknis dan cara merespon yang baik. Dan yang terakhir itu adalah penguatan kolaborasi antar lembaga dan keamanan data. Kerjasama antara BMKG, BNPB, BPBD, dan Dinas SDA perlu diperkuat lewat prosedur dan pelatihan rutin, serta memastikan privasi dan keamanan data publik tetap terjaga untuk mempertahankan kepercayaan para masyarakat.